نعمتك وأسبغ علينا من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا خيرا مما يظنون ولا تؤاخذنا بما واغفر لنا ما لا يعلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد كمال الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم الموعود syurran wa zahran fi dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hadratul mukarram wal muhtaram yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, yang alhamdulillah hadir tengah-tengah kita, Al-Habib Ali Zainal Abidin Aidrus, atau yang sering kita kenal dengan Habib Alai. Kita doain mudah-mudahan beliau sehat walafiat, panjang umur, mudah-mudahan dimudahkan segala urusan dunia wal akhiratnya, dakwahnya, dikabul segala hajatnya, dihasilkan segala permaksudannya, dan mudah-mudahan dimenangkan dalam langkah dakwahnya, dan mudah-mudahan ditambah-tambah kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah hadir tengah kita juga Ustaz Haji Muhammad Arif Lubis. Di sini juga ada teman lama ini, Ustaz Yasmin. Makin ganteng aja, makin tua makin ganteng. Orang biasanya makin tua makin jelek. Ini mirip Lukman dia. Jadi makin tua makin ganteng, jadi makin bersinar-sinar. Ubannya maksudnya. Udah saudara biar. Dan Allah senyumnya juga luar biasa. Kalau tersenyum, lapar hilang. Kalau teman ada nasi, mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Mudah-mudahan majlis Al-Husainiyah, mudah-mudahan berkah selalu ya. Anak majlisnya sehat walafiat semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan para hadirin semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, mudah-mudahan dengan berkah kita ini mengadakan tabarukan haul Al-Kutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar Asgar Gresik. Mudah-mudahan kita semua dijadikan para pecinta-pecinta yang diakui oleh beliau. Amin. Mudah-mudahan jadi sababiah dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, diberikan rasa cinta, kebersihan hati, kefokusan dalam ibadah. Mudah-mudahan dikabul segala hajat-hajat kita, dihasilkan segala permaksudan kita. Mudah-mudahan dunia wal akhirah diberikan kita keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga kepada Sayyidul Haul Nyai Saini binti Mi'in yang kedua, Umi Kulsum binti Haji Umar yang kedua, dan juga Rapak Pati Ghazali bin Faridah Haul yang kedua juga ini beliau. Di dalam haul kita di sini diingetin tentang kematian. Saya ingin berpesan buat diri saya pribadi. Hidup itu sinetron, cuman endingnya bagus apa enggak itu aja. Kalau kita ambil tabarukan dari Sohibul Haul Al-Kutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgar, kita ini dengan mengadakan tabarukan haul, ini pentingnya dari sekalian. Kenapa sih kita itu menghauli para wali atau para ulama? Karena ketika kita menghauli para salafus soleh, menghauli para wali, para ulama, orang-orang yang soleh, itu kita akan dianugerahkan sesuatu yang begitu luar biasa. Apa? Semangat di dalam menjalankan kehidupan ini penuh dengan rasa tanggung jawab kita sebagai seorang muslim. Motivasi kita ngelihat perjalanan beliau begitu luar biasanya. Karena beliau ini udah masyhur. Bahkan Abah Guru Sekumpul pun sering menceritakan beliau. Beliau punya murid Habib Soleh Tanggul. Bagaimana Abah Guru Sekumpul memuji daripada Habib Soleh Tanggul, kekeramatannya, kealimannya, ketawaduannya.
Jadi kita kalau pengen menjadi orang-orang yang hebat, lihat ceritanya bagaimana. Dan mudah-mudahan di sini khususnya kita semua, pribadi saya khususnya, ngehadirin haul bukan sekedar kita haul pulang udah begitu aja, nggak ada manfaatnya. Tapi harus kita ambil intisari siapa ini. Kalau bisa nanti lihat di Nabawi TV itu, channel TV Nabawi TV namanya. Itu di situ banyak rangkaian-rangkaian manakib-manakib dari para salafus soleh. Banyak manakib-manakib daripada para wali yang diberikan di situ, sehingga ketika kita membaca tersebut, mendengarkan daripada biografi manakib para wali, hati kita yang gundah gulana akan menjadi tenang. Kita sebagai para pencari ilmu, ketika sedang galau, melihat manakib mereka akan semangat lagi. Kita yang sedang punya masalah, baik kesehatan, baik sosial ataupun ekonomi, ketika kita membaca, mendengarkan manakib mereka, maka akan timbul rasa ketenangan di dalam batinnya. Kenapa? Di sini disebutkan Al-Imam Sufyan bin Uyainah berkata, "Inda dzikrul shalihin tanzilur rahmah." Ketika seseorang menceritakan, menyebutkan daripada manakib-manakib, kebaikan-kebaikan daripada orang soleh, maka dia akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita sudah dapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk bicara manakib nanti Habib Alai lebih keren lagi beliau, karena sama-sama Julia. Ya, kalau kita ini hanya pencinta saja. Mudah-mudahan dengan rasa cinta kita ini yang kecil ini, mudah-mudahan jadi sababiah almar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan bersama dengan orang yang dicintai. Kalau kita cinta kepada Sahibul Haul, cinta kepada Abu Bakar Gresik, walaupun kita banyak kekurangan, ilmu kurang, ibadah kurang, kebaikan kurang, karena dengan rasa mahabbah kita kepada beliau yang begitu luar biasa, mudah-mudahan menjadi sababiah nanti sakaratul maut kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mudah-mudahan kehidupan kita penuh barokah. Amin. Keluarga kita penuh barokah, usaha kita penuh barokah, sampai datangnya kita di kuburan pun mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama bareng dengan Abah Guru sekumpul, enak gak kira-kira? Bareng Habib Soleh, enak gak kira-kira? Bareng Sahibul Maulid Habib Ali bin Muhammad Zahra Habsi, enak kita ini. Makanya tolong jangan salah mencintai. Cintai para ulama, cintai para ulama. Makanya orang yang mengadakan haul, orang yang menghadiri haul, orang-orang yang dipilih oleh para wali tersebut. Makanya di sini alhamdulillah kita salam tawar, mudah-mudahan ya Allah, walaupun di tempat jelek, walaupun ini tempat kecil, walaupun ini tempat nggak jelas, mudah-mudahan dengan sababiah kita memuliakan para wali, memuliakan Rasulullah, mudah-mudahan dengan ketidakjelasan ini tempat, dengan tidak pantasnya ini tempat, dengan jeleknya ini tempat, mudah-mudahan di sisi Rasulullah SAW, di sisi para wali, di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tempat menjadi tempat yang istimewa. Amin. Mudah-mudahan kita orang-orang yang jelas, mudah-mudahan dengan sababiah kecintaan kita menjadi orang-orang yang istimewa. Amin, amin ya Allah ya Rabbal. Mana buktinya? Nyai Saidi. Ini pelajaran, termasuk keluarga saya pribadi. Nyai saya ini itu mutlak orang yang beruntung beliau. Kenapa? Menjelang kematiannya di masa tuanya, rasa mahabbah dia kepada orang yang menurut dia alim, yang menurut dia soleh, begitu luar biasanya. Nih mohon maaf, beliau sama sini begini. Saya lagi istirahat, ngetok-ngetok pintu. Beliau udah bongkok. Mau pulang kita suka sedih, nyari sendal mau ketemu, sendal gua mana ya? Sendal gua udah sepuh. Ngapain coba datang ke sini? Ustaz, kamu ngapain ya? Astagfirullah, ngapain siang-siang begini?
Karena anak cucunya orang jelas. Nyainya mau ke sini, apa sih? Orang jelas apa? Kok pengen ketemu Ustaz orang boleh? Kok mau anterin gua? Mau ngapain coba? Ngasih duit doang. Gue punya duit, gue pengen ngasih. Astagfirullah Nyai. Emang Nyai udah gue mau pengen. Gue mau tolong. Gue cuma bisa ngasih dikit doang, tolong. Ntar kalau gue mati, ingetin gue. Kalau gue mati takut ntar anak-anak gue ngingetin gue. Takut anak-anak gue gak ngedoain gue. Tolong Ustaz, ingetin nih saya. Tolong, duit cuma seperak. La haula wala quwwata. Habis itu ngapain? Udah pulang lagi. Sendalnya sedang mandal gue ya. Nah, waktu begini baik. Nah, udah sepuh. Makanya saya bilang, siapapun seorang guru ketika murid percaya kepada gurunya, guru itu waspada. Makanya kita tidak boleh husnuzon tidak boleh suudzon kepada para wali. Kalau kita suudzon kepada para wali, sehebat apapun kita bolak-balik ziarah, suudzon kita kepada para wali, bertawasul tapi suudzon kepada wali, gak ada manfaatnya itu. Tapi kalau kita husnuzon, Abah Gus kumpul di mana? Abah Gus kumpul di mana? Abah Gus kumpul di mana? Di mana Martapura? Kalimantan Selatan. Kita husnuzon bahwa dengan rasa mahabbah kita kepada beliau, maka menyambung rasa urusan batinnya hati kita kepada beliau. Bagaimana kalian bisa merasakan sendiri? Bagaimana dengan memandang Abah Guru Sekupul? Fotonya aja hati kita udah tenang. Kenapa? Kita husnuzon bahwa beliau seorang wali yang begitu luar biasa. Ketika kita bertawasul, bahkan kita memuji beliau dengan syair-syair kita, maka wajib kita yakin bahwa beliau tidak akan membiarkan kita menjadi orang-orang yang sedih. Habib Bakar Gresik di mana? Di Gresik di mana? Pernah ke sono? Ayo, sono pernah. Sebagian besar belum, makomnya gak tahu. Tetapi karena mahabbah kita kepada beliau, mahabbah kita husnuzon, dengan mahabbah beliau akan memberikan mahabbah kepada kita, maka terjadilah haul ini. Ingatin, orang yang menghauli wali tersebut redho kepadanya. Tidak semua orang bisa mendatangi wali, tidak semua orang bisa mendatangi haul, tidak semua orang bisa mengadakan haul wali, kecuali orang tersebut dipilih langsung oleh sang wali. Makanya wajib kita bersihkan hati kita. Jangan pernah takut orang-orang menyemau kita, jangan pernah takut. Orang menganggap kita sesat, dikit-dikit wali. Gak ada urusan dengan mereka. Yang penting kita yakin bahwa wali akan selalu perhatian kepada kita. Paham kira-kira? Diurusin kehidupan kita ini. Diurusin. Ada guru sekumpul Habib Soleh Tangguh Abu Bakar Gresik. La haula wala quwata illa billah. Jangan pernah ragu. Kalau kita sedang susah hati, sedang gula-gulana, tawasul. Merem tawasul, bayangin wajah beliau. Diem, fokuskan dulu tawasul. Minta tolong. Wahai Abu Guru, panggil. Wahai Habib Abu Bakar, panggil. Wahai Habib Soleh, panggil. Wahai Habib Ali, panggil. Ya Rasulullah, panggil. Kenapa? Husnuzon kita kepada mereka, bahwa mereka akan membalas segala jasa cinta yang kita berikan kepada mereka. Ada perempuan, Lukman hasil perempuan cakep. Lukman demen perempuan cakep. Lukman begini adanya. Secara zohiriyah, perempuan kalau melihat dia baca istighfar. Secara zohiriyah maklum karena merasa cakep. Lukman melihat yang cakep merasa bersyukur, ngucapin alhamdulillah. Ketemu gak kira-kira? Enggak ketemu. Orang di sini alhamdulillah, di sini istighfar sih. Di sini penggilanan. Orang penggilanan bagaimana?
Kita mules, mau masuk kamar mandi, kita tahu di kamar mandi itu serem. Kira-kira itu keluar kagak ini? Orang keluar, masuk lagi dia. Kalau perlu kita keluarin ke mulut gua. Kenapa? Penggilanan sama. Tetapi dengan husnuzon dia, kau manusia, aku manusia. Kau ciptaan Allah, aku ciptaan Allah. Dengan rasa sayangku kepada dirimu dengan apa adanya, bukan karena engkau cantik, tetapi rasa cinta ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada dirimu. Banyak perempuan cantik yang lain, kenapa aku suka pada dirimu? Ini anugerah. Husnuzon dia kepada perempuan, terus didesak tiap hari disamperin. Kira-kira tuh perempuan tiap hari disamperin sama dia, kira-kira gimana? Mohon maaf, ada perempuan cakep disamperin sama orang jelek. Tapi dia tahu ini lelaki ini memang bersungguh-sungguh. Orang hina tapi bersungguh-sungguh. Perempuan itu kan paling tahu mana laki-laki buaya. Betul lah, betul. Kalau buaya kayaknya masih ini nih, buaya udah rada sereman dikit. Ama yang bebeneran itu ketahuan. Perempuan itu sensitif banget. Ketahuan. Kira-kira kalau pengorbanan begitu luar biasa, kira-kira perempuan bakal luluh nggak kira-kira? Bakal luluh nggak? Kenapa? Karena Luqman terinspirasi si Lutung demen sama putri. Nggak bener, saya ini mitos ini ya. Apa cuma ditarakat tuh? Hah? Mitos ya? Ya tapi kan seru. Tapi kan ngambil juga sama dia. Jadi jadiin, si Lutung sama putri jadi. Yang penting si Lutung beneran. Jadi maka dia berusaha begitu. Yang ditonjolin satu, bukan masalah dia Lutungnya, bukan. Emang mirip. Bukan Lutungnya, bukan. Husnuzonnya, husnuzon. Dengan bersungguh-sungguh yakin bahwa gua bakal diterima, maka itu perempuan akan seorang wali lebih daripada itu. Seorang wali lebih daripada itu. Makanya ayo kita jangan jauh-jauh punya hal-hal yang berkaitan dengan batin, ngeliatin kehidupan sekarang bobono begini, apalagi Indonesia lo udah mau kayak apa tahu. Jangan jauh-jauh, jangan ke wali, minta ke wali. Orang kita bukan orang soleh, jangan soal lagu-laguan. Ya Allah, ya Tuhanku, nangis. Kenapa kotor masalah kita mah? Kenapa perlu tawasul? Karena para wali mah suci. Mereka sudah bergelar kekasih Allah. Makanya sebodoh-bodohnya orang, sesombong-sombongnya orang yang berdoa minta kepada Allah tanpa bertawasul. Kita sedang seperti ini tabarukan hal tawasul. Yang kita minta adalah keriduan dari Allah Subhanahu dengan barokah daripada sahibul. Nyai kan begitu Nyai saya ini begitu dengan berkah duitnya. Pengen selamat, pinter, ternyata umur udah lama Ustaz. Orang dia beneran sama saya, beneran, kelasnya ibu beneran. Ayo baca maulid. Orang gila di mana ada masjid baca maulid? Habis disolatin baca maulid di mana? Agak ada, sarang tahun doang. Lah kok bisa begitu saya bacain? Karena dia sangat senang dengan maulid. Dia sangat cinta dengan maulid. Dia sangat menghargai maulid. Ayo kita baca. Makanya ayo, almarhum man ahabba. Kalau kita cinta kepada orang, jangan salah cintai orang-orang soleh, cintai para ulama, cintai para wali. Insya Allah hidup kita jangan di dunia, di akhirat diurus. Makanya hari ini saya ini Umi Kulsum rapat di sini. Oh ya Allah, jangan mikirin mereka, kita mikirin kira-kira gua bakal kayak dia, termasuk saya.
Saya mikir begini, ini nyai yang gua haulin dia, kira-kira gua bagaimana ini? Berarti kehidupan gua harus ngikutin nyai. Kita kalau sama ulama, kalau kita sama guru, harus husnuzon, harus berprasangka baik. Jangan pernah kita berprasangka, apalagi itu hitungan. Ngaji baik, begono begini, ya ngaji baik. Jangan pernah sujud. Insya Allah ini nyai contoh. Apa di sini begitu luar biasa? Loh kok dia selalu ada? Dan tadi soal ada terus dia. Satu emang belum balik. Bahasanya masih bersih beliau. Demennya baca maulid. Makanya orang tua jagain. Mudah-mudahan ente para orang tuanya, mudah-mudahan ente bisa seperti beliau, amin. Dan anaknya saya ini, cucunya semuanya ikutin beliau. Jangan aneh hidupmu ngapain nungguin mati doang kita. Nungguin mati. Termasuk keluarga saya semua di sini, po semua abang, jangan macam-macam, jangan. Kalau kita mau barokah hidup, ikutin ulama, jangan macam-macam, jangan lalaguan. Umi Kulsum di sini, alhamdulillah anak-anaknya pada doyan ngaji. Ingatin dia haulin, serugi-ruginya orang tua adalah dia yang mati punya anaknya kagak ingat sama dia. Serugi-ruginya orang tua ketika sudah mati, anaknya lupa sama dia, lupa ngedoain, lupa ngahau. Dan seberuntung-beruntungnya orang tua yang punya anak, kemudian anak tersebut selalu mengingat kepadanya. Makanya pesan ente kil ipai rapa ini, terus Umi Kulsum tandain tanggalnya. Berarti haul nyai gua, haul anak gua, haul mertua gua, haul emak gua, berarti pas haul berbarengan dengan haulnya Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Tandai punya duit, cerengin, niatin buat orang tua. Setahun terkumpul duit 500.000, ayo barengan. Punya duit 1 juta, ayo barengan. Jangan lelakuan. Allah tidak semua meratakan daripada rezeki kita. Yang sombong punya jangan sombong, yang tidak punya jangan berkecil. Kita satu keluarga saling kawan, urusan begini kita bareng-bareng. Jangan pernah, aduh enak banget, aduh gua gak bisa ngasih cuma dikit uang sekarang. Apa yang urusan dengan duit? Apa guru ngajarin begitu? Apa guru minta duit? Enggak ada. Guru ngajarin ente urusin orang tua. Apa yang punya ente kasih ke orang tua, sedekain buat orang tua. Insya Allah rezeki ente akan diganti berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu. Ajaran siapa? Ajaran guru. Dari mana guru? Salafus saleh. Makanya wasiat daripada Abu Bakar Gresik diantaranya kita harus berpedoman di jalan para salafus saleh. Berpakaian dengan pakaian salafus, yang dipelajari kitab-kitab salafus saleh. Jagain akidah kita ahlus sunnah wal, karena ahlus sunnah wal jamaah adalah akidah para salafus saleh. Paham kira-kira? Hei, paham kagak? Habib Abu Bakar Gresik juri Rasul bukan? Kalau ada orang ngomongin Habib bukan Nabi, itu orang lagi bunuh diri sendiri, lagi minum racun secara bertahap. Itu orang semuanya si Polri kemarin mati. Satu pun orang, jangankan jurian Nabi, jangankan wali, kiai dihina. Itu hebat orang kalau kagak belangsak hidupnya itu. Hebat tuh orang kalau kagak hina mati.
Setiap orang yang merendahkan para murid-murid salafus saleh yang berpegang teguh dengan salafus saleh, Abah Guru sekumpul bilang bahwa akidah Ahlussunnah yang terkuat adalah daripada thariqah Alawiyin. Thariqah Alawiyin ada thariqah Bani Alawi. Siapa ini orang? Yaitu klan daripada para habaib dari Bani Ba'alawi. Mereka adalah pemegang-pemegang thariqah Ahlussunnah wal Jamaah. Syariatnya kalau bukan karena mereka, maka thariqah sekarang sudah berubah menjadi thariqah setan. Abah Guru sekumpul pegang omongannya. Jadi kita jangan pernah macam-macam, jangan pernah berpikiran yang aneh-aneh, apalagi kita mah nggak mengerti ilmu nasab. Lu baru-baru ilmu nasab, nahu sorok aja nggak ngerti. Ilmu nahu sorok apa itu nahu sorok? Aja tahu sorok. Nahu sorok ente nggak ngerti, ngaji cuma Al-Quran dong baca, lelaguan ente ngurusin nasab. Mohon maaf, di daerah sini saya temuin di TikTok juga ada orang nih. Kita jejak manusia orang Tangerang, ternyata pengikut Raja Dengdut. Kata gua lu tiap hari joget ngurusin dangdut, ngapain ngurusin nasab awal? Ada yang di Jawa, yang di Sunda, yang di Sumatera, semuanya. Kalau semuanya berpedoman dengan ajaran para salafus saleh, tidak ada satupun yang berani merendahkan para habaib. Paham kira-kira? Apalagi habaibnya sekelas wali. Kemarin yang mati, banyak yang matinya aneh-aneh. Makanya mudah-mudahan di tahun 100 nih, kalau ada yang masuk akidah-akidah aneh, ngaku NU, ngaku apa, kalau dia begitu, bohong. NU nggak pernah salah. Yang salah manusia terkutuk ini. Dia menggunakan NU hanya sebagai wadah. Banyak ulama-ulama NU yang mulai komplain. Setiap orang bicara NU pasti NU jelek. Orang komplain NU pasti NU jelek. Kenapa bisa begitu? Karena tadi para pelaku-pelakunya ini bertentangan dengan ajaran Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mereka menggunakan jalur NU tapi tidak mengamalkan daripada ajaran-ajaran NU. Paham kira? Paham tidak? Paham tidak? Kalau udah beres, kalau udah paham, insya Allah bentar lagi kita makan. Tapi dengarkan dulu tausiah daripada Habib Alawi. Ya, mudah-mudahan semuanya saudara-saudara bilangin, kualat. Fokus, kita punya macam-macam hidup, jangan macam-macam. Nyai bukan siapa-siapa. Nyai siapa nyai? Nyai siapa? Bukan siapa-siapa, tetapi malam ini spesial. Loh kok bisa begitu? Hatinya begitu luar. Ya Allah, beruntung ini orang yang beruntung. Makanya kita pun, kalau kita pengen beruntung, jaga hati kita. Jangan pernah aneh, jangan pernah macam, jangan pernah nego, jangan pernah suuzon, jangan pernah gibah, jangan iri dengki kepada para ulama. Insya Allah beres urusan. Kalau kita jaga itu semua, insya Allah semuanya beres. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Dan kemudian Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi berkata, ketika kita mengisahkan daripada para salafus saleh, itu melaksana tentara-tentara Allah yang dengan kita mendengarkan cerita orang-orang saleh akan menguatkan tubuh kita, para hamba-hamba Allah yang sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya masuk akal kenapa para habaib itu sering menceritakan manakib para leluhurnya itu. Kita bingung, kok ini kok habaib kalau ngaji ya? Nanti saya dengar nggak? Kalau cerita leluhur saya hamba anu begini-begini, hamba anu begini-begini, hamba anu begini, sering dengar ya deh. Kenapa mereka begitu? Karena ada penjelasannya. Ternyata ketika menceritakan orang-orang soleh, apalagi orang wali, menguatkan badan kita, rohani kita menjadi kuat. Itu berkahnya itu. Badan kita menjadi kuat untuk menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dengan barokah tadi menceritakan manakib-manakib orang soleh, mereka akan memberikan doanya kepada kita dan Allah memberikan rahmat dan berkahnya kepada, sehingga menuju jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dengan kekuatan. Ada orang mohon maaf, entar dia rajin ibadah, entar kagak, betul.
Kalau lagi getol banget, lagi malas, berarti lemah apa kuat? Lemah. Kenapa? Karena tadi kurang. Makanya ibu-ibu baca ini maulid. Dengan maulid kita menceritakan daripada perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kisah tentang Rasulullah. Minimal kita baca bagaimana manakib para ulama. Kalau di Banten itu Tuhan saya itu manakib. Di Banten manakib dibaca. Hebatnya manakib, mohon maaf, fakta. Pengusaha rutin setiap minggu sekali minta dibacain manakib Tuhan saya. Tahu nggak? Ini orang mana? Orang Cina. Tahu nggak agamanya apa? Kristen. Setiap malam Senin, seminggu sekali di Rangkas Bitung dibaca manakib. Lah, kok dia bisa begitu? Kok dia minta? Karena dia percaya dengan berkah. Keyakinan dia tidak percaya kepada Allah, tapi buat keberkahan dia paham. Dia ngerasain. Oh, oleh karena itu dia percaya kepada wali. Ini Nasrani beneran. Ini fakta bertahun-tahun. Ini orang setiap minggu selalu dibacakan rumahnya manakib. Makanya yang paling rugi adalah rumah yang tidak di situ disebutkan para wali, yang tidak di situ disebutkan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rumah yang paling beruntung, rumah yang paling barokah adalah rumah yang sering disebut para ulama, rumah yang sering disebut oleh para wali, rumah yang sering disebut rumah tersebut daripada nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak peduli rumah itu jelek, tidak peduli rumah itu sempit, tidak peduli rumah itu tidak bagus, tetapi keberkahan menyertainya. Kalau udah keberkahan menyertainya, walaupun itu rumah sederhana, maka terasa seperti istimewa. Paham kira-kira? Paham kira-kira? Jadi mulai besok ngapain? Mulai besok ngapain? Punya handphone kan? Hah? Jadi jangan grup WA mau dibacain. Grup WA mau dibacain, Facebook baik di kotak hati, IG beda. Ingatin channelnya namanya Nabawi. Itu jelas itu lebih asik itu pemaparannya. Ya mudah-mudahan sudah diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Isa ini ya beliau senantiasa diampuni dosanya dan terus ditambah kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk Umi Kulsum binti Haji Umar dan Rapat. Dan ingatin cucu-cucunya, anak-anaknya, uang yang kita kasih kepada mereka sesungguhnya akan kembali kepada diri kita juga. Pahala akan terus diberikan kepada mereka, tetapi ingat rezeki kita pun tidak akan pernah hilang. Apalagi ke wali, uang yang kita sedangkan kepada wali pada dasarnya sedang investasi untuk diri kita semua. Capeknya kita, keringatannya kita hari ini, ngantuknya kita, nahan laparnya kita, pegelnya kita, nahan kesemutannya kita, insya Allah akan dibayar tunai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya tolong sambil dengerin ya Allah dengan berkah Sahibul Hal Habib Bakar Bersih, ya Allah hamba punya hajat begitu, artinya mesti ngucapin, ngomongin terus, wahai Habib Bakar, wahai Habib Bakar. Wah, saya suka begitu sama guru. Mak ente pikir jadi ustaz enak, mak ente pikir jadi kiai enak. Tantangan sosial, tantangan begini. Kalau kita tidak perkuat batin kita, jebol. Kenapa kita kuat? Karena rohani kita sambungkan kepada para wali. Awal guru sekumpul kiblat kita, Habib Saleh Tanggul, Habib Bakar Bersih, Habib Ali, dan juga para wali-wali yang lainnya, insya Allah akan menjadi sababiyah kita diberikan berkah oleh Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita sedang bersedih, mudah-mudahan diganti dengan rasa bahagia, amin. Kita yang sedang galau, mudah-mudahan diberikan rasa kegembiraan, amin. Kita yang sedang susah, mudah-mudahan diganti dengan kelapangan. Mudah-mudahan kita yang sedang kurang sehat, yang sedang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya, diganti dengan kesembuhan, dengan kesehatan. Mudah-mudahan kita yang sedang susah diberikan kita keluasan, kegembiraan, dan kita yang sedang sempit diberikan keluasan. Dan mudah-mudahan hajat-hajat kita yang belum kabul, mudah-mudahan dengan berkah
Al-Habib Abu Bakar bin Musa Bersih Sohibul Haul. Mudah-mudahan hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesusahan kita dihilangkan, diganti dengan segala kemudahan. Segala urusan-urusan yang belum tercapai, hajat-hajat yang belum tercapai, mudah-mudahan segera datangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkah Sohibul Haul. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, terakhir saya minta doanya. Kita bacakan mabruk apa mabruk buat empok saya. Kata dia pengen dibacain mabruk. Gua kalau waktu dibacain tak mau dijewer ntar. Ya, mudah-mudahan kau sehat walafiat, panjang umur. Dan mudah-mudahan siapapun yang berulang tahun hari ini pun semua sama, diberikan kegembiraan, kebahagiaan, diberikan umur panjang, sehat walafiat, qabul hajat, sukses dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal. Mabruk alfa mabruk. Jadi selahir ingetin, sambung kita kepada para wali. Setiap hari jangan pernah tidak bertawasul kepada Nabi dan kepada wali dan kepada kedua orang tua kita. Insya Allah kalau itu terus dijalanin, apapun kondisi kita, Allah akan memberikan ketenangan kepada diri kita, zahir dan batin. Yang penting satu, tujuan kita, mudah-mudahan kita nanti mati semua husnul khatimah.
mati husnul khatimah, mati husnul khatimah. Kita bersama dengan para wali, bersama dengan ulama-ulama kita, bersama dengan guru-guru kita, dan mudah-mudahan kita bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Untuk selanjutnya nanti akan disampaikan oleh Habib Alain. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.